Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anita Agustina, Erni Dia Saputri, dan Nisa Sania, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang mekanisme penyembuhan jaringan yang terluka. Apa sih itu luka? Luka merupakan kasus cedera yang sering dialami oleh setiap manusia. Jadi luka didefinisikan sebagai hilangnya integritas epitelial dari kulit. Organ ini berperan sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain dengan mengatur keseimbangan air serta elektrolit, termoregulasi, dan berfungsi sebagai barir terhadap lingkungan luar termasuk mikroorganisme. Jadi, tubuh kita itu dirancang untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Penyembuhan luka itu ditandai dengan proses pemecahan sel-sel mati dan proses pembentukan sel-sel yang baru. Proses penyembuhan luka itu melalui beberapa tahap atau fase, yaitu yang pertama ada fase inflamasi. Proses ini bertujuan untuk menghentikan perdarahan dan membuang bakteri dan debris dalam luka. Dan yang kedua yaitu fase proliferasi, yaitu bertujuan untuk pembentukan sel-sel baru. Dan yang terakhir yaitu fase maturasi, yaitu bertujuan untuk pematangan dan penguatan sel-sel yang telah terbentuk. Fase-fase ini terjadi saling bertindihan atau overlapping dan berlangsung sejak terjadinya luka sampai tercapainya resolusi luka. Penyembuhan luka melibatkan serangkaian kompleks interaksi antara jenis sel yang berbeda, yaitu mediator sitokin dan matriks ekstraseluler. Setiap fase penyembuhan luka berbeda, meskipun proses penyembuhan luka itu kontinu dengan setiap fase tumpang tindih berikutnya. Lalu, setelah terjadinya luka pada kulit, terjadi respon inflamasi dan peningkatan produksi kolagen oleh sel-sel di area kulit yang diikuti dengan penataan ulang jaringan epitelnya. Mekanisme tersebut merupakan proses fisiologis dan banyak faktor yang berperan di dalamnya, termasuk faktor pertumbuhan dan sitokin dalam memperbaikinya. Penyembuhan luka ditunjukkan untuk menyembuhkan luka dalam waktu sesingkat mungkin dengan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan jaringan parut yang minimal pada pasien. Proses inflamasi. Hemotosis, fase di mana terjadinya penghentian pendarahan, yaitu pembekuan dari platelet. Pada periode ini terjadi kerusakan pembuluh darah yang akan menyebabkan platelet keluar dari vaskuler dan akan menutupi vaskuler yang terbuka berbentuk klot atau bekuan darah sehingga darah tidak akan mengalir lagi. Lalu kemudian vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga darah tidak akan keluar dan kemudian menutup pembuluh darah. Nah, dari 5-10 menit dari fase hemostasis akan terjadi proses fagositosis. Proses fagositosis yaitu vasodilatasi. Pembuluh darah akan menyebar. Nah, jaringan yang rusak ini akan merilis atau mengeluarkan histamin. Dari histamin ini, pembuluh darah terangsang untuk vasodilatasi atau melebar. Makrofag dan neutrofil. Nah, dengan melebarnya pembuluh darah itu, dengan mudah sel darah putih akan keluar. Sel darah putih yang keluar dan berperan itu makrofag dan neutrofil menuju area luka. Sel fagotosit ini akan memakan bakteri maupun benda asing untuk mencegah kontaminasi dan membersihkan area luak ini agar tidak ada bakteri yang menyebabkan masalah lain pada daerah tersebut. Menghancurkan bakteri dan debris. Tujuan dari fagosit ini untuk menghancurkan bakteri dan debris atau sisa-sisa sel mati yang masih ada di area luka. Ada beberapa tanda-tanda inflamasi yang sering muncul. Yang pertama, rubor atau kemerahan, kedua, kalor atau hangat, ketiga, tumor atau pembekakan, keempat, dolor atau nyeri, kelima, function laisa hilangnya fungsi. Proliferasi. Pada fase ini terjadi perbaikan dan penyembuhan luka, ditandai dengan adanya proliferasi sel, dimulai 3-21 hari, sehingga pada fase ini sangat dibutuhkan protein untuk pertumbuhan granulasi. Proses dalam proliferasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, angiogenesis, yaitu
pembentukan pembuluh kapiler baru di dalam luka, pembentukan vaskuler dan sel endotel. Yang kedua, granulasi. Fibroblas membentuk jaringan granulasi. Yang ketiga, sintesis kolagen. Fibroblas cara cepat mensintesis kolagen. Yang keempat, epitelisasi. Pembentukan sel epitel baru di daerah luka. Fase ini ditandai dengan warna kemerahan dari jaringan yang mulai berkurang karena pembuluh darah digantikan kolagen untuk memperkuat jaringan parut. Untuk itu, guna mencapai penyembuhan yang optimal, diperlukan keseimbangan kolagen yang diproduksi. Kolagen yang berlebihan akan menyebabkan penebalan pada jaringan parut atau hypertrophic scare. Sebaliknya, produksi yang berkurang akan menurunkan kekuatan jaringan parut dan luka akan selalu terbuka. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu tahap penyembuhan luka. Thank you. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dari presentasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.